Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya. Oke, kita lihat ya, seperti apa isi hati seseorang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Gimana kabarnya hari ini? Nah, kita lihat yuk tentang perasaannya dia ke kamu saat ini. Oh, dia lagi kangen guys. Oke, orang yang saat ini sedang kamu pikirkan dan kalian sedang saling tidak bicara, yang terjadi dalam isi hatinya adalah sebenarnya dia kepingin banget ketemu sama kamu. Knight of Swords ya, udah nggak sabaran banget, pengen sekali dia ini bisa berjumpa dengan kamu ya. Gimana caranya tuh dia pengen banget usahain biar bisa deket sama kamu ya. Dia ingat semua hal tentang kamu, apa yang pernah kalian ini mungkin alami berdua, itu yang membuat dia saat ini tuh kangen lagi, dan kesannya sangat mendalam di hati dia, di pikiran dia, dan sampai dengan detik ini kejadian itu sudah sangat lama tapi masih terus kebayang sama dia. Ya, kemungkinan aja ya kalian ini mungkin sudah berpisah gitu. Kalian udah pernah menikah atau mungkin kamu pernah mempunyai dia pernah mempunyai anak dari kamu atau bagaimana gitu, dan itu membuat dia ini juga terkenang gitu ya, hubungan yang pernah ada di antara kalian, dan rindu banget. Kemungkinan mungkin aja karena anak yang ada bersama dengan kamu, atau ada momen yang membuat dia ini terkesan dan dia pengen banget ya bisa melakukan hal itu lagi bersama dengan kamu. Dan aku ngeliat memang orang ini sekarang di hari raya ini kayak lemes gitu ya, lembek gitu loh energinya. Mungkin juga di saat ngobrol dengan keluarganya banyak curhat, banyak bukan ngeluh ya, tapi curhat tentang keinginan keadaan dia gitu ya. Lagi dia punya keinginan apa gitu, lagi cerita gitu ya sama orang tuanya, mungkin dia deket sama ayahnya gitu, atau orang ini mungkin udah ditinggal pergi sama ayahnya ya, dia nggak punya ayah atau apa gitu ya. Orang ini ya mellow aja gitu ya, dan keinget kamu, keinget orangnya juga mungkin yang udah nggak ada itu ayahnya ya. Dan kemungkinan juga karena kalian ini punya kesamaan ya, kebaikan yang sama, rasa sabar yang sama, orang yang selalu support, orang yang selalu ya baik gitu sama dia, dan keinget terus. Dan aku ngerasa emang orang ini lagi saat ini kangen sama kamu, dan gimana ya caranya supaya bisa ketemu. Nah, ini yang terjadi nih. Ya, ada Three of One, udah punya planning, udah lama banget dia bikin planning ini, udah dari 3 bulan yang lalu atau 3 minggu yang lalu atau 3 hari yang lalu. Tapi orang ini memang bertekad, bercita-cita ingin bertemu dengan kamu. Isi hatinya sama kamu ya. Emang penasaran gitu, apakah kamu ini masih sayang sama dia, masih ada rasa sama dia. Kalau iya, dia pengen banget gitu ngejalanin hubungan lagi sama kamu. Dan aku ngelihat orang ini emang apa ya, kayak energinya tuh cocoknya sama kamu gitu ya. Bahagianya tuh enaknya sama kamu gitu. Itu yang aku rasa di Six of Cups. Jadi mungkin aja teman-teman, dia sampai dengan detik ini tidak menemukan kebahagiaan, tidak menemukan kegembiraan, tidak menemukan tempat yang enak, yang nyaman, yang homey gitu ya, selain diri kamu gitu loh. Dia mungkin sudah mencari-cari sudah sejak lama gitu, orang yang sama seperti kamu energinya, persis seperti kamu kebaikannya, dan itu dia tidak temukan. Yang pada akhirnya orang ini kayak kangen banget banget, ini momennya pas banget dia bisa berkomunikasi dengan kamu gitu ya. Dan dia lagi nyari-nyari tahu gimana caranya ini loh, karena udah jauh banget nih hubungannya, maksudnya nggak komunikasinya dengan kamu ya. Ada Three of One ya, aku rasa ya orang ini kayak nyusun planningnya udah lama gitu, dan dia ini udah siap OTW sebetulnya kalau saja bisa ada komunikasi dengan kamu. Yang terjadi adalah suatu pertemuan yang bahkan terjadi gitu ya di antara kalian. Seseorang yang saat ini
tidak komunikasi sama kamu, seperti itu isi hatinya. Dan dia memang sudah berencana banget ya, bisa mewujudkan keinginannya. Kita lihat 4 kartu lagi isi hati dia kepada kamu. Ada Eight of Pentacle ya. Sebenarnya dia memang bersikeras untuk diem aja, karena sebetulnya dia pengen kamu ngeduluin komunikasi ke dia ya. Dia pengen tahu nih sejauh mana sih kamu juga punya perasaan, kayak walaupun kalian di sini udah cuek-cuekan, tapi dia ini pengen tahu aja gitu ya. Gimana sih kamu itu ke dia gitu loh ya, makanya dia masih belum bisa memperlihatkan nih gerakannya, tapi isi hati dia ini masih penasaran sama kamu, jadi dia masih nunggu barangkali kamu akan ngehubungin dia lebih dulu ya. Isi hatinya lagi kangen guys, pengen ngobrol nih sama kamu, pengen datengin kamu, pengen ketemu sama kamu. Emang orang ini lagi kangen. Orang ini punya pikiran yang positif kok gitu dalam hubungan yang saat ini sedang tidak baik-baik aja, tapi dia banyak ngalah sebetulnya karena dia juga nggak mau hubungan ini tuh kayak bubar gitu loh. Nggak mau guys. Aku rasa memang kalian cuma jaga jarak aja atau diem-dieman aja, tapi hubungannya masih terus berjalan. Dan karena kenangan-kenangan yang ada di antara kalian dalam hubungan ini tuh yang membuat dia kuat banget ingin bersama dengan kamu ya. Aku lihat di Eight of Wands ya, bisa jadi selamanya ingin bersama dengan kamu. Dan dia memaafkan semua ya, bahkan dia pun juga meminta maaf atas kekurangannya dia, keegoannya dia gitu ya, sok-sokannya dia. Dia di sini dengan tangan terbuka menerima kapanpun kamu akan kembali, menerima dengan lapang dada kamu mau ngeduluin ataupun kamu nggak komunikasi. Tapi yang jelas ya, aku lihatnya di sini emang dia berharap banget hubungan ini akan kembali membaik dan diantara kalian ini nggak ada masalah lagi gitu loh. Maksudnya gimana ya, kayak mengampunilah gitu apa yang sudah terjadi, yang sudah lewat gitu ya. Apapun masalah yang udah sedang kalian hadapi ya, dia menerima gitu, memaafkan, membiarkan. Dia juga enggak apa ya, enggak meminta kamu untuk bertanggung jawab misalkan gitu ya. Kalau ada masalah besar di hubungan kalian yang membuat kalian ini bertengkar, jaga jarak, nggak bicara satu sama lain. Tapi dia di sini memilih untuk mengalah. The devil di sini aku ngelihat dia lagi pusing beneran nggak nyaman, gelisah banget, keingetan kamu terus. Ya emang dia udah terbiasa bersama dengan kamu, terus kayak dijauhin kamu, udah lama nggak ngomong sama kamu ya, membuat dia ini ya kerasa rasa sakitnya gitu ya, bahwa ternyata dia selama ini nggak pernah nganggap kamu ini istimewa. Pada saat sekarang kamu nggak komunikasi ya kerasa banget sama dia. Ternyata energinya ya banyak kegalauan yang dia rasakan ya pada saat dia ini jaga jarak atau kamu yang ngejaga jarak gitu, komunikasi juga dijaga, kamu nggak mau duluan atau kamu nggak mau bales atau kamu blokir, dia gelisah banget jiwanya guys, beneran nggak tenang banget kepikiran. Dan dia sebenarnya udah maafin kalaupun kamu duluan yang salah, tapi kalau dia yang salah ya dia sini mau minta maaf dan minta kesempatan kamu untuk memberikan apa ya, kayak ya hubungan ini ya kamu harus percaya gitu sama dia. Kalau dia pernah ngelakuin kesalahan ya dia kayak minta minta apa ya, kayak memohon gitu loh kalau dia ini bakal bisa berubah, bakal bisa baik lagi gitu ya. Asal kamu mensupport dia, memberikan kesempatan, nggak mengabaikan dia, nyuekin dia, itu membuat dirinya ini kesiksa banget guys ya. Banyak pikiran gitu loh. Siksanya itu mungkin ke jiwa sama si pikirannya ini guys, ruwet banget. Ya, mungkin kalau kamu sepele aja ya, tinggal ninggalin dia atau ngelupain dia. Kalau belum nikah kan gampang aja ya, tapi kalau sudah menikah guys, dia kesiksa, diperlakukan seperti itu, ngerasa nggak nyaman gitu dicuekin sama kamu, karena udah terbiasa dimanjain, disayang, dan sekarang kamu sangat susah banget dirayu, susah banget diajak bicara, ya. Kamu seakan-akan memberikan ketegasan bahwa kamu gak level sama gue, dan itu membuat dia menderita. Lebih baik mungkin ya kamu nyuekin, asal jangan mutusin hubungan gitu ya. Tapi jangan terlalu lama, dia nggak tahan gitu dicuekin. Dan akhirnya apa guys? Dia kayak memilih untuk ingin apa ya, healing gitu loh. Ya mungkin dengan cara ngediemin kamu juga bisa nyembuhin
luka batin yang dia rasakan gitu ya, di saat kamu mungkin saat ini menjaga jarak karena benci sama dia, karena kekurangan dia, karena hal apa yang mungkin kamu ketahui tentang dia, atau dia tahu tentang kesalahan kamu ya. Terus mungkin kamu lebih egois, atau mungkin kamu lebih tidak mau minta maaf atau menjaga jarak daripada bicara baik-baik gitu ya, supaya hubungan tetap baik, tapi kamu memilih untuk jalan, memilih untuk pergi, tidak komunikasi. Itu membuat dia terluka. Pada akhirnya dia nyuekin kamu di Eight of Cups. Orang ini berharap banget ada perubahan ya, saat dia diem, saat dia cuek ke kamu, tidak komunikasi, ada perubahan terhadap sikap kamu kepada dia, yang mungkin saja beberapa hari ini ya ngediemin dia ya, atau kayak mungkin apa ya, kayak kamu minta perpisahan gitu ya, jadi dia nyuekin daripada pusing gitu ya untuk mikirin omongan yang kamu lontarkan. Mungkin kamu pengen berpisah atau apa, itu membuat dia banyak pikiran dan panas kepala, panas hati ya. Di sini aku lihatnya memang orang ini tuh belum siap untuk kehilangan atau bubar dalam hubungan ini. Dan dia sini berharap di Five of Pentacle ya, kamu kembali lagi bisa memberi kesempatan kepada dia ya. King of Cups, dia sayang sama kamu, tapi dia nggak bisa loh ngeutarain rasa sayangnya dia ke kamu. Gengsi banget karena dia tahu dia udah di gini loh guys ya. Kalau misalkan lu yang punya salah ke dia ya guys ya, kamu yang ngambek duluan gitu ke dia supaya dianya nggak nyari tahu lebih lanjut gitu ya, nanti pasti dia udah maafin, nggak bakalan dia nanya-nanya lagi gitu loh ya. Tapi kalau kalau di sini nih, dia udah maafin guys, maafin kamu, jadi kamu kalau mau ngomong aja. Tapi kalau kamunya ini yang apa ya, yang mungkin marah banget sama dia ya, karena mungkin dia cuek, dia nggak pernah ngomong mesra, nggak pernah bantuin kamu gitu ya. Dia mau banget bersikap romantis sama kamu tapi susah guys di sini. Dia nggak bisa kayak gimana ya? Kayak orang-orang mungkin bisa mengutarakan perasaan hatinya ya, perasaan pikirannya sama kamu tuh nggak bisa guys. Sayang kalau ditanya cinta nggak, sayang nggak, sayang, cinta dia sama kamu. Tapi dia tuh kayak gengsi banget sih ngomong kayak gitu, karena mungkin usia juga, atau mungkin juga pengetahuan dia, atau mungkin kalian ini obrolannya ini sih kayaknya ya, kalau aku lihat dari King of Cups ini obrolannya ini terlalu dewasa. Kamunya mungkin ngerasa kayak ngapain sih kalau hubungannya pakai ngambek-ngambek lah, pakai ada baper lah, nggak punya perhatian lah, nggak pengertian sama pasangan. Nah, saat kamu diberikan ujian yang sama seperti orang yang kamu ceramahi, atau kamu itu ngeluarin statement kayak gini di depan dia, atau kalian sering ngebicarain soal hubungan sama dia, dan itu kan jadi kebiasaan kan, dan jadinya apa? Dia menerapkan gitu di dalam hubungan ini yang seharusnya tidak dia lakukan. Harusnya dia deketin kamu, minta maaf, ngelindungin kamu, nyayangin kamu, meluk kamu, ya pokoknya supaya hubungan ini tuh ya apa ya, nggak seperti ini, jadi diem-dieman. Kalaupun kalian sudah nikah nggak ada pembicaraan gitu ya kan, jadi ngerasa kayak nanti terbiasa ke depannya cuek-cuekan, nggak saling bantu gitu, karena dia juga ada rasa gengsi sih guys gitu loh. Tapi dia yang penting dia diem, dia sayang gitu sama kamu, tapi dia nggak mau kehilangan kamu. Yang penting kamu masih tetap sama dia, dia nggak akan ngomong dia cinta, dia sayang ke kamu. Tapi pada saat nanti kalau kamu sampai memutuskan untuk berpisah dengan dia, mungkin baru dia akan memperlihatkan ya, akan ngasih tahu tuh seperti apa dia sama kamu. Tapi karena sampai detik ini kalian ini masih berkomunikasi, masih ada hubungan gitu ya, jadi dia ngediemin aja, nyuekin aja gitu. Dan itu juga dia lakukan ya supaya kamu duluan gitu, karena mungkin kamu yang salah, atau memang dia yang punya rasa gengsinya gede banget sama kamu, sehingga dia lebih kayak mutusin ya nunggu kamu aja deh tuh. Nanti deh guys, kalau kamu beneran bertahan diem aja, dia bakal ngerayu kamu kok. Dia datang mungkin juga untuk memberikan hadiah, untuk bisa mencairkan suasana ya, untuk bisa mencairkan kebekuan hati kamu.
Ya, biar kamu tuh nanti gembira, nggak ngeremehin dia ya, dia memang harus memberikan sesuatu kepada kamu. Dan itu kan dia lakukan, ini udah rencana dia sih guys ya, mungkin kalau habis lebaran ini 10 hari ke depan kamu masih aja dicuekin, masih aja kamu juga nggak nyari dia, ya dia otomatis yang akan duluan untuk melakukan sesuatu agar hubungan ini tidak berakhir ya. Oke guys, ini ada Aries, ada Pisces, lalu ada Aquarius, ada Pisces lagi, ada Capricorn, Sagittarius, Virgo, Scorpio, ada Scorpio lagi, ada Taurus, dan satu lagi ada si Leo. Kita lihat ya untuk inisialnya. Ada B, X, V, T, K, Y, W, H, M, Q, E, dan ada R. Teman-teman semuanya selamat berlebaran ya. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan teman-teman dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya, dari mara bahaya, dari sesuatu yang mungkin teman-teman ya sulit menghindarinya. Semoga Tuhan melindungi itu gitu, jangan sampai terjadi. Apa itu mungkin mara bahaya yang kemungkinan nanti akan berdampaknya di masa depan ya. Semoga teman-teman dilindungi dari penyakit yang berbahaya yang tidak bisa disembuhkan. Teman-teman diberikan umur panjang, kaya raya, pasangan yang sayang, keturunan yang baik. Terima kasih banyak sudah bergabung dan selamat menikmati liburan lebarannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye semuanya.